Oke, silakan membuka apa kita dengan lagu-lagu Advent ya. Lagu Advent ini kan sekarang sudah masuk Advent kan. Jangan lagu-lagu biasa. Lagu Advent tahu kan? Misalnya nomor 84, 85 itu lagu-lagu Advent itu. Sudah? Atau lagu? Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101. Itu sudah lagu Natal. Alam Raya Lukman. Ya, lagu Natal. 87, 87. 87 Pak. Da 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 da. Ya, silakan. Hah? Gapuramu lapangkanlah. Enggak pernah dengar lagu ini? Enggak pernah. Lagu-lagu apa enggak pernah? Atau nomor 85. Da 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 da. Bisa? Ya. Satu, dua, tiga, ya. Song bagaimana ya Yesus umatmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga kami dapat berkomunikasi ini. Sebentar kami boleh belajar kami kiranya Tuhan yang berkati Tuhan. Terima sebenarnya doa kami hanya melalui putra-Mu Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kalian harus terlatih memilih lagu-lagu sesuai masa tahun kalender gerejawi kan. Jangan mulai dari awal perkuliahan lagunya dalam Tuhan aku bersyukur sampai habis kuliah semester. Mungkin sampai tingkat tak 4 kali nanti itu aja lagunya. Gak ada lagu yang lain. Atau lagu Kidung Jemaat nomor 3, nomor 17, 18, 249 itu aja bolak-balik. Padahal sudah berganti masa Natal, masa Advent, Epifanias, Trinitatis, Pentakosta, semua lagunya kami puji dengan riang. Gak cocok itu. Kalau masih Advent pas Advent lagunya ya. Nanti 4 Advent ini, lagu-lagu Advent ini. Oke, ini pertemuan yang ke-15. Kita akan membahas filsafat Bugis yang akan disampaikan oleh kelompok yang
saudara Dela, Joyce, Kevin, Nathanael, Reski, Sanni, Wiratami. Oke, kita serahkan waktu ini kepada kelompok untuk menyajikan hasil paper mereka. Silakan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih karunia-Nya lah sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami ini dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini membahas tentang filsafat yang terdapat dalam adat pernikahan suku Bugis. Dengan demikian diharapkan melalui makalah ini dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang filsafat Bugis. Filsafat berasal dari kata philo atau percintaan dan sophia atau kebijaksanaan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang juga dikenal sebagai tempat belajar filsafat. Yang khas dalam filsafat adalah penggunaan akal budi secara utuh dan kritis untuk memahami segala yang ada. Filsafat tidak berpijak pada iman agama tertentu. Filsafat juga tidak berpijak pada metodologi tertentu yang mengembangkan di sebuah kelompok budaya. Filsafat berdasar pada akal budi dan diskusi kritis untuk semakin mendekati kebenaran serta menjadi manusia yang bijaksana. Selain filsafat dari timur juga berkembang, selain filsafat dari barat, di timur juga berkembang filsafat. Salah satunya adalah filsafat di Indonesia. Filsafat Indonesia adalah disebut dengan mengembangkan tradisi kefilsafatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam filsafat Indonesia ada filsafat yang diproduksi oleh semua orang yang menetap di wilayah yang dinamakan Indonesia. Filsafat Indonesia diungkap sebagai bahasa yang hidup dan masih dituturkan di Indonesia. Misalnya adalah filsafat Bugis, yaitu suatu filsafat yang bertumbuh dan berkembang di daerah Bugis. Bugis adalah satu etnik besar di Sulawesi Selatan. Budaya Bugis Makassar adalah budaya dari suku bangsa Bugis Makassar yang mendiami Sira Selatan Pulau Sulawesi. Suku Bugis sebagai salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan memiliki nilai budaya yang tersendiri yang menjadi filsafat mereka. Sejarah orang Bugis. Orang Bugis adalah orang Asia Tenggara yang berjumlah lebih dari 3 juta. Yang tanah airnya adalah semenanjung barat dari Pulau Sulawesi, Indonesia. Mereka memiliki keluarga besar masyarakat Austronesia. Orang Bugis dikenal oleh karena karakternya yang galak dan rasa hormatnya, yang terkadang berujung pada kekerasan. Namun mereka termasuk orang-orang yang paling ramah dan bersahabat dan paling setia dalam persahabatan mereka. Kohesi masyarakat mereka sebagian besar didasarkan pada keberadaan sistem klien yang meresap dan saling terkait. Namun kebanyakan dari mereka memiliki rasa yang kuat dari individualitas mereka. Masyarakat Bugis adalah salah satu masyarakat yang paling kompleks dan tampaknya sangat hierarki di Indonesia. Namun persaingan untuk jabatan atau kekayaan menduduki perangkat paling tinggi antara motivasi mereka. Sejarah orang Bugis memang sangat panjang. Dalam teks-teks sejarah seperti karya Galigo dan Lontara diceritakan baik awal permulaan peradaban Bugis, masa kerajaan-kerajaan, budaya, spiritual, adat istiadat, serta silsilah keluarga bangsawan. Hal ini menunjuk bahwa budaya dan adat istiadat ini harus selalu dipertahankan sebagai bentuk warisan dari nenek moyang yang ada di Bugis. Dan tentu syarat nilai-nilai positif. Namun saat ini ditemukan juga banyak pergeseran nilai yang terjadi baik dalam memahami atau melaksanakan konsep atau prinsip atau adat dan budaya masyarakat Bugis yang sesungguhnya. Budaya Sin yang seharusnya dipegang teguh dan ditegakkan dalam nilai-nilai positif ini sudah mulai menurun. Dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar, siri merupakan unsur prinsip dalam diri mereka. Tidak ada satu nilai pun yang paling berharga untuk dibela dan dipertahankan di muka bumi selain siri. Bagi manusia Bugis Makassar, siri adalah jiwa mereka, harga diri mereka, martabat mereka. Sebab itu, untuk menegakkan dan membela siri yang dianggap tercemar atau dicemari oleh orang lain, maka manusia Bugis Makassar bersedia mengorbankan apa saja, termasuk jiwa yang paling berharga, demi ketegangan siri dalam kehidupan mereka. Di zaman ini,
tidak lagi diartikan sebagai sesuatu yang berharga dan harus dipertahankan. Pada prakteknya syirik dijadikan suatu legitimasi dan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, kekerasan, dan tidak bertanggung jawab. Padahal nilai syirik adalah nilai sakral masyarakat Bugis. Budaya syirik harus dipertahankan pada koridor adik atau adat dan ajaran yang mengamalkannya. Karena itulah mereka merupakan interpretasi manusia Bugis yang sesungguhnya. Sehingga jika dilihat keutuhan, sesungguhnya orang manusia Bugis adalah manusia yang syarat akan prinsip dan nilai-nilai adik atau adat. Dan agama Islam di dalam menjalankan kehidupannya serta sifat pang ade, perang atau adat istiadat yang melekat dalam pribadi mereka yang mampu memegang teguh prinsip-prinsip tersebut adalah cerminan dari seorang manusia Bugis yang dari dunia atas atau menurung untuk memberi keteladanan dan membawa norma dan aturan sosial di bumi. Menuju penulis pematang itu. Dua, letak geografis Bugis. Adapun fokus wilayah kediaman yang akan kami bahas adalah Kabupaten Bone. Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Watang Bone. Berdasarkan data Kabupaten Bone dalam rangka tahun 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk Kabupaten Bone tahun 2015 adalah 738.615 jiwa, terdiri atas 352, 81 laki-laki, dan 386.434 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km2 persegi. Rata-rata tingkat kepadanan penduduk Kabupaten Bone adalah 160 jiwa per kilometer kuadrat. Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan timur Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 328 desa, dan 44 kelurahan. Sebelum masuk ke pembahasan, maka sebelumnya kami akan menggambarkan sejarah wilayah kediaman pada masa kerajaan di Sulawesi Selatan. Suku Bugis sebagaimana telah dijelaskan dalam sejarah di atas telah tumbuh dan berkembang selama beberapa abad dan menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil yang tersebar ke segala penjuru Pulau Sulawesi. Setelah beberapa abad berjalan, dalam perkembangannya, komunitas ini berkembang dan membentuk beberapa kerajaan. Masyarakat kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa wilayah kediaman kerajaan Bugis klasik di antara lain ialah Lau, Bone, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidenreng, dan Rapang. Meski tersebar dalam bentuk suku Bugis, tapi proses pernikahan menyebabkan adanya perkalian darah dengan Makassar dan Mandar. Saat ini, orang Bugis tersebar dalam beberapa kabupaten, yaitu Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap, Pirang, dan Baru. Daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar adalah Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajene, Kepulauan. Daerah peralihan Bugis dengan Mandar adalah Kabupaten Polmas dan Pintar. Selanjutnya asal muasal hukum adat Bugis. Suku Bugis tergolong ke dalam suku-suku Melayu Deutro, masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya Yunani. Kata Bugis berasal dari kata To-Ugi yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Satupunggi. Setelah rakyat La Satupunggi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai To-Ugi atau orang-orang atau pengikut dari La Satupunggi. La Satupunggi adalah ayah dari Wechudai dan bersaudara dengan Batara Latu, ayah dari Saweri Gading. Saweri Gading sendiri adalah suami dari Wechudai dan melahirkan beberapa anak termasuk La Galigo yang membuat karya sastra tersebar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9.000 halaman folio. Saweri Gading Opunaware yang dipertuan di Ware adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra I La Galigo dalam tradisi masyarakat Bugis. Kisah Saweri Gading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwu.
Kaili, Gorontalo, dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton. Hampir semua kerajaan Bugis dan seluruh daerah bawahannya hingga yang paling bawah memiliki kronik sendiri. Kemudian berturut-turut kerajaan Bugis antara lain Bone, Wajo, Sopeng sampai ke Singgereng menerima agama Islam sekitar tahun 1610 Masehi. Menurut sejarah perkembangannya, agama Islam pertama kali diterima dan dijalankan oleh kalangan raja atau abu, sehingga dengan keadaan itu memudahkan penyebarannya kepada rakyat, di mana rakyat menerima perintah rajanya secara patuh dan pasrah atau polo papa polo pani untuk menjalankan agama Islam. Agama Islam selain berintikan ajaran ibadah atau pakasiwiyang, juga memuat ajaran hukum yang disebut syarat atau syariat. Syarat inilah wujud yang melahirkan adat kebiasaan dan selanjutnya berwujud menjadi hukum adat. Selanjutnya dibacakan oleh Saudara Rizky. Berikutnya cara hukuman Bugis, orang-orang barat cenderung individualis dan liberalistis, sangat berbeda dalam memandang hukum adat yang bersembunyi pada alam pikiran Indonesia pada mempunyai beragam
dapat menduga, tidak akan pernah merasa malu, atau yang biasa tersebut sebagai bangkai hidup yang hidup, guna melengkapi keempat struktur tersebut, maka pasien menduduki satu tempat sehingga membentuk satu budaya atau karakter yang dikenal dengan sebutan ciri pasien. Berikutnya dilanjutkan oleh saudara. Kelima yaitu tujuan perkawinan menurut Bugis. Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual. Perkawinan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih, untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang lain, antara suku dan suku yang lain, bahkan antara bangsa dengan bangsa lain. Menalah uraian tersebut, maka perkawinan itu seolah-olah wajib. Pandangan yang demikian pula tersimpul dalam ucapan atau ungkapan orang Makassar yang mengatakan, kenapa karena saya tahu punah, kenapa nasi itu uluna salanggana, atau seorang belum sempurna jikalau kepalanya belum berhubungan dengan badannya. Pengertian dan ucapan ini adalah bahwa manusia baru dapat manusia sempurna yang dalam bahasa Makassar disebut tahu bila ia sudah kawin. Seseorang yang belum kawin diumpamakan mempunyai tubuh yang belum lengkap karena kepala dan selangkahnya atau tubuhnya dianggap belum berhubungan suami dan istri, dipersamakan sebagai kepala dan badan yang harus dihubungkan untuk menjadi manusia yang sempurna. Hubungan perkawinan itu menyebabkan kedua keluarga terikat oleh suatu ikatan yang disebut ajuluk sirik. Maksudnya kedua keluarga bersatu dalam mendukung kehormatan keluarga. Orang yang tidak berketurunan disebut tahu kusuk, artinya orang yang tidak berkembang biak dan termasuk orang sial. Terhadap orang yang banyak anak dikatakan kalungannya mabuk. Jaimi anak Nuh, artinya engkau sudah kaya karena anakmu sudah banyak. Anak itu pembawa rezeki. Yang keenam itu adalah peraturan hukum perkawinan adat Bugis. Perkawinan dalam bangsa Bugis adalah siala, yang berarti saling mengambil satu sama lain. Sementara itu dalam referensi lain, istilah perkawinan disebut siapneng, yang berarti menanam benih dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan untuk pelaksanaan dalam bahasa Bugis dinamakan mapapoti. Secara garis besar, pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu upacara sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, dan setelah perkawinan. Prosesi perkawinan adat Bugis begitu panjang. Pesta perkawinan adat istiadat Bugis sejak dahulu ditempuh dengan melalui beberapa tahapan, meskipun dalam pelaksanaannya sedikit mengalami pergeseran, tetapi hal-hal yang sifatnya prinsipil masih tetap dilakukan. Sebelum acara perkawinan dilangsungkan, maka ada beberapa tahap yang dilalui. Tahapan tersebut yaitu yang pertama, pra perkawinan. Langkah awal dari proses penyelenggaraan perkawinan adalah paita, artinya melihat, memantau atau mengamati dari jauh, baja lale atau membuka jalan. Langkah kedua yang dilakukan manu, artinya melakukan kegiatan seperti burung yang terbang ke sana kemari. Tujuannya adalah untuk menemukan seorang gadis yang kelak akan dilamarnya. Setelah menemukan seorang gadis yang menurut pertimbangan bisa dijadikan istri oleh anaknya, dilanjutkan kegiatan ini kepada langkah selanjutnya yang disebut mak PC. Kemudian dilanjutkan maduta atau masuro. Meminang dalam bahasa Bugis disebut masuro atau maduta, yakni mengutus beberapa orang ke rumah perempuan yang akan dilamar. Melamar atau meminang adalah kelanjutan daripada tahap pertama atau mak PC. Proses ini diterima, maka dilanjutkan
Mapetu adat. Ini dilaksanakan dalam bentuk dialog antara juru bicara pihak laki-laki dengan juru bicara pihak perempuan. Dalam acara Mapetu sudah tidak ada lagi perselisihan pendapat karena memang sudah dituntaskan segala sesuatunya sebelum Mapetu ada. Acara ini dilakukan dengan mengundang keluarga, andai taulan, tetangga yang lain sebagainya. Pada fase ini sudah ada bentuk pesta namun sifatnya masih sederhana. Yang kedua itu persiapan perkawinan. Persiapan perkawinan diantaranya mafkuadat atau matampa untuk mengundang. Dilakukan baik oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan atau memberi informasi kepada segenap keluarga andai taulan. Dilanjutkan mafruga atau masa ropa. Budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone. Mabaruga atau mendirikan baruga merupakan salah satu rangkaian dari prosesi perkawinan yang penting. Dikatakan demikian karena Mabaruga diadakan untuk menampung undangan keluarga dan undangan resmi. Pasau dan ceme pasili atau mandi sauna dan tolak bala berarti merawat pengantin. Kegiatan ini dilakukan dalam suatu ruangan tertentu selama 3 hari berturut-turut sebelum hari H perkawinan. Kemudian tulang peni yang terdapat 2 cara yakni mapendre teme atau katam Al-Quran dan mapaji. Pada fase di atas dalam adat Bugis sudah berbentuk jamuan makan yang sifatnya keluarga. Ketiga, proses pelaksanaan perkawinan atau tudang boti secara garis besar. Upacara atau resepsi perkawinan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu mapendre boting dan marola boting. Mapendre boting adalah mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti madupa boting, akad nikah, dan mapasiluka. Madupa boting atau menyambut kedatangan pengantin berarti menyambut kedatangan mempelai pria dari rumah mempelai wanita untuk melakukan akad nikah. Ijab kabul dimulai dengan khutbah dibuka oleh imam atau penghulu. Kemudian mempelai pria duduk berhadapan dengan imam atau penghulu sambil berpegangan ibu jari atau jempol tangan kanan. Dengan bimbingan imam, mempelai pria mulai mengucapkan beberapa bacaan nasihat atau kalimat bacaan yang disampaikan oleh pria harus jelas didengar oleh para saksi untuk sahnya akad nikah. Oleh karena itu tak jarang mempelai pria harus mengulanginya hingga 2-3 kali. Setelah proses pernikahan selesai, mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju ke dalam kamar mempelai wanita untuk mapasikarala atau mapasiluka atau persentuhan pertama, dan kemudian kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan. Selanjutnya diadakan acara nasihat perkawinan. Selanjutnya upacara mapendre boting ditutup dengan upacara jamuan santap bersama. Acara selanjutnya marola atau makparola adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh saksi padupa atau penyambut untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Seluruh rangkaian itu sudah melakukan jamuan yang sudah menirukan berbagai makanan dalam prosesi walimahnya. Bahan-bahan dan perlengkapan dalam proses perkawinan masyarakat Bugis pada umumnya terdiri dari yang akan dilanjutkan oleh saya. Makanan disuguhkan pada walimah masyarakat Bugis Bone tidak lengkap tanpa menggunakan sapi sebagai bahan utama dalam prosesi pernikahannya. Selebihnya makanan-makanan pelengkap lainnya seperti ayam, acara upacara, loko-loko dan lain-lain yang telah dibuat oleh jenazah
Lakuten, Menu, Patuko, Barungko, Kalunen, Sanggara, Lakusi, Campuri, Bandang-Bandang, Interbepa, Bepa Bangke, Songko, dan masih banyak kriteria lainnya. Perkawinan masyarakat Bugis tidak lepas dari sifat suri, maka tidak salah ketika pelaksanaan perkawinan terkesan dipaksakan dan mengangkat dana yang tidak sedikit. Hal ini sangat penting diperkaya demi memperjuangkan tegaknya adat. Karena kondisi demikian menjadi sanksi sosial tak kalah perkawinan yang dilakukan dan tidak meriah, bahkan dianggap sebagai perkawinan masalah atau makasolah, sehingga pelaksanaan perkawinan diupayakan semeriah mungkin demi mempertahankan adat sekaligus menghindari anggapan diri yang bisa menjatuhkan martabat keluarga atau martabat hasil. Langkah-langkah perkawinan dalam budaya Bugis. Budaya perkawinan masyarakat Bugis ini memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Mana madu berarti melakukan
Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, kita telah mendengar sajian kelompok. Terima kasih atas sajiannya. Ini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan respon. Nanti memberikan respon itu berbasis data. Kalian beri masukan, tidak usah menjelaskan, hanya masukan, tambahkan poin ini sesuai dengan bacaan saya terhadap buku, jurnal, artikel dan sebagainya. Lalu masukan itu harus terus melihat kerangka RPS kita ya. Kita belajar di sini hendak mencapai satu tujuan, yaitu untuk melihat filsafat Bugis. Kita sedang belajar kuliah filsafat Timur yang kerangka besarnya. Lalu kita berbicara soal filsafat Bugis. Lalu kelompok makin membatasi diri melihat filsafat pernikahan orang Bugis. Sehingga kacamata kita sekarang semakin tajam untuk menganalisa, memberi masukan terhadap topik ini, sehingga mereka nanti bisa memperbaiki papernya menjadi paper yang bagus, berkualitas. Lalu ketika mereka nanti kirimkan ini ke digital atau ke jurnal, ini makin bagus. Begitu ya. Baru itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua nanti adalah bertanya. Bertanya itu tetap membangun, konstruktif, sehingga makalah ini semakin diperkaya dengan pertanyaan kita. Pertanyaan kita itu mempertajam apa yang disampaikan penulis, sehingga penyaji, sehingga mereka semakin mengerti, memahami tujuan daripada makalah ini. Biasanya 3 kali pertemuan dalam bahasan kelompok saya menanyakan siapa yang bertanya, siapa yang memberi respon. Kalau kali ini saya tidak akan melakukan metode itu, tapi saya akan melihat data yang ada pada saya. Siapa yang tidak pernah memberi respon selama 3 kali pertemuan, saya akan tanya dia apa responnya. Siapa yang tidak pernah bertanya, nanti saya minta dia bertanya. Silakan bertanya. Ya. Saya mulai dari saudara Andre Storus. Silakan memberi respon. Mana si Andre? Silakan. Silakan Andre. Bisa pas, tidak tahu Pak, nggak ada, kayaknya pas aja. Hah? Tidak ada. Kau baca makalah mereka? Tidak. Keren. Oke, keren. Tidak ya, tidak baca. Nilai kalian berjalan sekarang. Saya nilai terus ya. Proses kita di kelas ini sedang menilai kalian dan akan kalian terima nanti hasilnya. Hasilnya ialah ya hasil pekerjaanmu ya, bukan pekerjaan saya. Oke, selanjutnya ini Delvi Sartika Sirega siapa ini? Delvi Hutauruk ya. Yang mana ini? Oke, silakan. Berarti kau tidak dengar tadi apa yang saya sampaikan ya? Mungkin terlampau jauh kau ke sana. Harusnya kau di sini, dekat, supaya jangan saya ulang penjelasan saya. Apa masukanmu? Ya. Ada masukanmu? Ada kau baca buku jurnal tentang ini, materi ini? Enggak? Oh, tak usah ngomong. Kalau enggak, tak usah. Saya mendengar orang-orang yang baca ya, yang memberi masukan. Kalau tidak kedengaran suara saya, bisa maju ke depan atau di sini aja dekat saya, supaya jangan salah mengerti pesan saya. Ya. Kepada Erik, silakan.
semiantar kan dia dicetak dengan itali. Itu tidak urusanmu itu. Tidak urusanmu. Urusanmu sekarang apa buku yang kau baca, masukkan ke mereka yang tidak cocok atau masuk supaya tambah. Menurut saya seperti yang Bapak bilang, kalau bilang di pembahasan lewat bahasanya kita harus memilih salah satu. Jangan semua Apa masukanmu? kesal dari di situ. Menurut saya ini sudah melakukan apa yang Bapak bilang itu ini aja yang membahas kayak bersahabat tentang pernikahan dari orang Kudus. Jadi mungkin saya tidak memiliki masukan karena saya tidak membahas tentang membaca. Berarti tidak ada kau baca kan? Sudah kau usah ngomong lagi. Panjang kali cerita kau. Gak ada pun yang kau baca, panjang kali ceritamu. Tidak ada, itu aja. Selesai. Krista. Hah? Kenapa dia izin? Meninggal opungnya. Ke siapa dia permisi? Katanya udah dicek. Dicek. Dia chat 139 ya. Minta izin karena saya tidak dapat hadir karena opung kandung saya meninggal. Oke. Silakan. Selanjutnya Hokop. Silakan. Kurang kuat suaramu, lebih kuat suara mereka daripada kau. Coba dulu berteriak. Hoi! Waduh. Supaya saya dengar. Iya, saya mau nambahin Kurang naik lagi volumenya, kurang naik. dari pengaturan buku perkawinan adat Bugis. Para penyanyi nanti bisa membuat atau menambahi tentang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga. Masukanmu apa? Masukanmu. Kalau menikah memang laki-laki dan perempuan, nggak mungkin yang laki dengan laki-laki. Tak usah merubah sudah yang tidak. Masukanmu apa? Sudah pasti laki-laki dan perempuan yang menikah. Iya, jadi masukanmu apa? Ya, maksud saya apa Pak? Sumbernya dari jurnal. Iya, apa masukannya? Kan di dalam sejenisnya tidak ada perkawinan dalam bahasa Bugis adalah siapa yang saling mengambil. Berarti kau definisi pernikahan tolong tambahkan gitu. Itu kan maksudnya. Nah itu masukkan ke sana. Masukkan definisi pernikahan menurut suku Bugis, artikelnya dari sini. Kirim nanti ya. Biar saya catat kau beri apa masukan. Kau jelaskan laki-laki dan perempuan, memang laki-laki dan perempuan yang menikah. Ngapain dijelaskan itu? Udah pasti itu. Oke, ini Joyce Inyaji. Joshua, silakan. Suaramu, kuatkan dulu suaramu. Yang ingin saya tambahi mengenai tradisi ritual pernikahan Bugis. Tradisi ritual pernikahan Bugis. Oke, dari jurnal mana? Dari jurnal mana? Oh. Banyak. Jelas ngomong gitu. Saya kirim nanti Pak. Oke, dikirim ya. Oke, jangan enggak kedengaran. Oke.
Joy. Terima kasih, saya ingin menambahi tentang uang panai. Uang panai atau itu uang naik, itu dilakukan sebelum hari pernikahan orang Bugis. Dari sumber mana? Dari Google, Ya Google ini banyak. dari buku Islam dan budaya lokal. Kirimkan nanti e-booknya kan, e-book ke mereka. Mei, ini penyaji. Oke, silakan. Saya akan menambahi tentang bentuk-bentuk perkawinan orang Bugis, Pak. Bentuk-bentuk pernikahan orang Bugis dari sumbernya mana? Dari jurnal Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar dan referensinya dalam Islam oleh Sudirman. Oke. Ini Nathanael ada sini. Oke. Nermi. Saya Pak. Oke, silakan. Saya akan memberitahukan kepada para penyaji yaitu 12 ritual pernikahan adat Bugis yang terdapat dalam artikel bisa nanti saya kirim linknya 12 ritual pernikahan adat Bugis. Terima kasih. Oke. Izinkan saya ngomong ya. Artinya kalau di sini ngomong, di sana mulutnya dikunci. Supaya saya dengar kalian dan kalian dengar saya. Nanti kan saya kasih kalian ngomong ya. Kalau saya sedang ngomong, ya kalian kunci mulutnya. Karena kampus kita ini banyak suara. Suara di sana, suara di sini, ada lagi Allahu Akbar dari sana. Kita harus fokus. Karena banyak kali suara. Rafael. Jadi Pak, saya ingin menambahi nilai-nilai moral dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis, Pak. Dari mana sumbernya? Dari internet gitu aja. Dari internet bilang lagi gitu. Lama kali nanti kirim sama mereka ya. Reski, Naji, Raika. Pak, di sini saya ingin menambahi tentang persiapan perkawinan masyarakat Bugis. Ya. Dari mana respon apanya? Dari internet gitu ya. Nanti dikirimkan. Oke. Ya, ini masih banyak ini yang memberi respon. Saya cukupkan sampai di sini untuk responnya. Artinya nanti kelompok akan memasukkan semua masukan mereka. Sekarang saya masuk pada bagian yang kedua, pertanyaan. Jadi saudara saya beri kesempatan bertanya untuk memperkaya penyajian, menyempurnakan tugas ini. Saya mulai dari Samni, silakan bertanya. Penyaji. Sri. Mana Sri? Silakan. Saya ingin bertanya kepada penyaji, adakah dasar hukum dari pernikahan dari adat Bugis ini? Kami belum dasar hukum pernikahan. Silakan dijawab, langsung aja. Nanti capek kalian mendengarkan yang lain. Silakan. Siapa cepat menjawab dia? Silakan. Dasar hukum dari pernikahan ini bisa kita lihat dalam apa itu tujuan pernikahan dalam adat Bugis. Jadi orang itu harus menikah karena karena sere taupuna kenapa nasi tutu bulana salam ngana. Seorang belum sempurna jikalau kepalanya belum terhubung dengan bahunya. Pengertian ini adalah ucapan bahwa manusia baru dapat sempurna jika sudah kawin. Seorang yang belum kawin diumpamakan belum mempunyai tubuh yang belum lengkap karena kepala dan selangkahnya atau tubuhnya dianggap belum punya hubungan atau belum bersama istri, disamakan dengan kepala dan badannya belum terhubung. Jadi untuk menjadi keluarga atau menjadi orang yang utuh harus ada perkawinan dan persatuan keluarga atau ikatan yang disebut dengan juluk siri, yang maksudnya kedua keluarga saling mendukung dengan kehormatan keluarga. Dan orang ini jika sudah mempunyai anak barulah disebut sebagai orang yang akan memiliki harta kekayaan karena dianggap sebagai orang membawa rezeki.
Jadi dasar hukumnya apa? Pernikahan Bugis. Dasar hukum mereka menikah. Artinya mereka menikah itu karena apa? Apa dasarnya? Untuk penyatuan dan untuk penyatuan kedua belah pihak keluarga, Pak. Berarti hukum adat ya. Dasarnya kan hukum adat, hukum kekerabatan. Supaya jangan hilang kerabatnya, keluarganya. Ambil timpal atau pariban supaya jangan hilang keluarga itu kan. Makanya mereka menikah sepupu kan. Ada yang menikah yang ideal sepupu. Tapi menikah yang tidak ideal, yang dilarang, ayah, ibu, anak, kakak tidak boleh kan. Tapi kalau sepupu lingkar 1, lingkar 2, lingkar 3 bisa. Supaya jangan hilang. Kalau kita kan taruh impal, kalau Batak pariban. Sebenarnya kan kalau laki-laki semua itu kan nggak bisa juga kita ambil anaknya kan. Anaknya itu udah tua kita kan. Atau sama-sama anak tante kita dan anak tua kita kan nggak bisa kan. Tapi karena laki-laki dan perempuan anaknya ada, ya bisa. Supaya jangan hilang kan. Berarti hukumnya ialah hukum kekerabatan. Lalu tentu ada hukum agama. Kalau kita Kristen nanti hukum agama perintah Tuhan kan. Tidak baik seorang manusia itu seorang diri kan. Kalau sendiri nanti melamun dia, menghayal. Jadi harus sendiri. Kalau jomblo berarti dilarang. Kan itu kan. Jadi jomblo itu dilarang. Tapi kalau hidup sendirian selibat itu pilihan. Dia pilih tidak mau menikah, tidak mau pacaran, itu pilihan. Tapi kalau jomblo nasib. Nah, kira-kira begitu ya pertanyaannya ya, lebih jelas ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Wendy. Jadi pertanyaan saya, apa makna pernikahan menurut filsafat Bugis? Oke, udah jelas ya. Apa makna pernikahan menurut filsafat Bugis? Silakan. Ayo. Baik, makna dari pernikahan ini sama kayak yang dijelaskan saudara Kevin, yaitu dalam filsafat mereka mengatakan kenapa mendagarna saya tahu benar kenapa nasi tutup ulana salana. Itu seseorang belum sempurna jika kepalanya belum berhubungan dengan tubuhnya. Pengertian dari ucapan ini adalah bahwa manusia baru manusia sempurna dalam bahasa Makassar tahu bila dia sudah kawin. Jadi kan teman-teman makanya itu kan kalau orang itu belum nikah, orang itu dianggap gak sempurna. Jadi pernikahan ini sangat penting lah. Terima kasih. Kalau tadi itu kan Ya. Silakan ditambah yang lain. ya, makna pernikahan menurut ada pernikahan Bugis yaitu ketika mereka bersatu dan menikah itu mendukung kehormatan keluarga, dan orang yang tidak menikah kan tidak berkembang biak. Nah itu menurut orang Bugis itu orang yang sial, dan terhadap orang yang banyak anak dikatakan kalumani yang mapo kajamani anakmu, artinya engkau sudah kaya karena anakmu sudah banyak. Anak itu pembawa rezeki, kayak kita orang yang Batak Toba juga, kalau banyak anak banyak rezeki. Ada yang menambah? Silakan kalau ada yang menambah. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Kepada saudara Yuda. Silakan. Baik, terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saya sama seperti yang tadi, bagaimana ketika orang adat Bugis
bagaimana ketika seseorang yang tidak kawin, apa hukumnya dan pantangan yang tidak apa namanya, istilahnya ketika tidak kawin adakah hukum adatnya seperti itu? Apa pertanyaannya? Tidak ngerti gitu. Kalau nggak kawin, apa hukumannya? Nggak punya anak. Apa hukumannya? Ya mana tahu ada hukumannya, digebuki, silakan. Mana tahu? Silakan. Mana tahu kan? Silakan. Mana tahu ada hukumannya? Jadi ini juga, kalau di kami itu tidak ada hukumannya, tapi mereka itu dianggap orang yang sia, karena orang itu tidak akan memiliki keturunan, dia sudah tidak akan dianggap sebagai orang yang lengkap. Dan pada definisi kami tadi kala, juga dikatakan bahwa mereka itu tidak akan mendapatkan rezeki yang banyak karena saat telah menikah memiliki anak itu adalah rezeki mereka. Oke, baik. Jadi kalau di orang Batak, bagi orang yang tidak menikah, hukumannya ialah dia tidak bisa mengulusi orang. Kalau ada pernikahan, tak boleh dia mengulusi. Termasuk orang yang tidak menerima adat dan memberi adat, yang tidak diadati dalam pernikahannya, tidak menggarap utang kepada hula-hulanya, tidak menyelesaikan adat istiadat, maka dia tidak boleh mengulusi atau menerima jambar adat. Itu hukuman. Baru kalau dia meninggal, walaupun anak-anaknya sudah berhasil, tidak bisa diberi adat sama dia, adat saur matua, karena dia belum beradat, belum membayar adat. Kalau orang yang tidak beradat. Tapi kalau orang yang tua, laki-laki, perempuan tidak menikah, pun tidak disebut saur matua, walaupun sudah 80 tahun, karena tidak menikah dan tidak punya anak. Karena saur matua itu dia harus menikah, punya anak, punya cucu dan punya cicit. Nah itu, jadi tapi memang itu aturannya orang Batak. Tapi kalau di Kristen tidak ada istilah saur matua. Karena orang Kristen itu sampai mati pun sari matua. Masih menyarihon, apa bahasa Indonesia menyarih? Masih bertanggung jawab untuk anak-anaknya, cucunya dan sebagainya. Makanya dalam Alkitab tidak ada mati saur matua. Coba kalian cek nanti di Alkitab bahasa Batak, tidak ada mati saur matua, tapi sari matua. Itulah konsep Batak dengan konsep Kristen ya. Oke, selanjutnya Julian. Silakan. Berdasarkan sajian dari penyaji yang berkaitan dengan poin 5 yaitu tujuan, poin 6 yaitu pengaturan hukum perkawinan, dan poin 7 mengenai langkah-langkah. Di sana kan hanya bersifat universal atau bersifat umum yang telah penyaji paparkan. Jadi pertanyaan saya, tentunya dalam setiap kebudayaan akan memiliki, yang menjadi pertanyaan saya, dalam sajian penyaji mengarah kepada filsafat perkawinan suku Bugis. Nah, apa keunikan ataupun ciri khas dari perkawinan suku Bugis tersebut sehingga kebudayaan tersebut dapat membentuk suatu filsafat yang dapat membedakan dengan budaya lain, atau dapat diartikan keunikan atau ciri khas dari perkawinan suku Bugis tersebut sehingga dapat disebut membentuk ataupun filsafat Bugis yang membedakan dengan kebudayaan yang lain. Oke, sudah dapat tangkap ya. Silakan. Ayo, nanti saya panggil nama kalian loh. Silakan. Joyce, silakan Joyce. Baik, saya menjawab pertanyaannya. Kenapa Nargana Sere tahu kenapa nasi tutu uluna salanggana? Adalah seorang belum sempurna jikalau kepalanya belum terhubung dengan baunya.
Oke, lanjut. Siapa yang menambah? Kevin. Jadi bisa juga kita lihat apa filsafat mereka yang dapat kita tangkap, yaitu Pangandaran terdiri dari 5 unsur, yaitu adil, bicara, rapang, wari, sarang. Jadi kelima unsur ini adalah unsur dari sere. Sere itu dianggap sebagai identitas sosial masyarakat yang disebut sebagai siri, yang maknanya adalah siri parenreng nyawa papalo. Artinya apabila harga diri telah terkoyak, maka jiwalah yang berbayar. Begitu tinggi maknanya sehingga dalam masyarakat Bugis, kalangan kehilangan harga diri seseorang, jika kehilangan harga diri seseorang, hanya dapat dikembalikan dengan bayaran nyawa oleh pihak lawan, bahkan yang bersangkutan sekalipun. Jadi seri ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam masyarakat Bugis, di mana mereka harus melakukannya. Tadi juga di dalam makalah kami dijelaskan saat seri, walaupun orang itu sudah di luar, seri dia harus tetap dilestarikan, meskipun tidak sama lagi seperti bagaimana orang itu melakukannya di Bugis. Oke, silakan. Tadi kan ada pertanyaannya kalau apa ciri khas dari perkawinan Bugis ini. Udah sangat jelas disebutkannya bagian 7 makalah perkawinannya. Nah, jadi yang beberapa itulah ciri khas dari perkawinan Bugis. Bisa teman-teman sekalian lihat. Bisa baca. Oke, ada lagi yang mau menambah? Oh, sama mereka aja. Mereka yang penyaji kan. Nanti tahu menjelaskan pertanyaan dia, ya usah. Ada yang mau menambah? Tidak ada lagi. Oke. Ada yang ingin saya tambahkan di yang nomor 3. Nah, yang membedakan pernikahan adat Bugis dengan adat yang lain. Nah, setelah proses pernikahan selesai, mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju ke dalam kamar mempelai wanita untuk mapasi karawa atau mapasi peluka atau persentuhan pertama. Jadi itu diantarkan oleh orang tua ke kamar wanita tersebut dan menjadi kebudayaan mereka sampai sekarang. Oke. Ada lagi yang mau nambah? Jadi yang paling menonjol juga dari ciri khas suku Bugis yaitu bentuk tata riasnya. Orang Bugis melukis gadasa dalam bentuk lengkung, di bagian tengah dahi disebut gadasa bentuk. Biasanya dipakai suku Makassar membentuk runcing di bagian tengahnya, tepat di tengah-tengah dahi disebut gadasa Mangkasara. Jadi itu yang menunjukkan. Oke. Ada lagi yang menambah? Tidak? Oke, baik. Kita lanjut pada pertanyaan berikut. Ini terakhir ya, Junar. Seperti orang Karo kan di Gunung itu kan bentuk segitiga itu melambangkan anak beruk dari bubu dan suku. Jadi perempuan. Kurang kuat, volumenya baik meeting dulu 10. Pol dia. Ya, baik, saya ingin bertanya kepada penyaji, gimana apa makna dari tata rias pengantin yang di kepala suku Bugis? Kalau seperti orang Karo kan tudung berbentuk segitiga itu kan dilambangkan sukun anak beru kali bubu. Jadi orang Bugis itu apa makna dari tata rias itu? Kalau boleh tahu di poin yang mana? Oke, artinya gini, pertanyaannya itu kan tidak menyangkut filsafat. Nah, jadi itu kan aksesoris ini. Aksesoris. Tidak menyangkut substansi pembahasan kita hari ini. Oke, baiklah. Kita akan
mendengar masukan dari saya. Sebelum mendengar masukan dari saya, apakah Wiratami bersama kita atau tidak? Belum, masih sakit. Kemudian si Indrika, dia kenapa dia? Indrika. Inka, ya Inika. Kenapa dia? Katanya keseleo, di kampung diobati. Hah? Betul itu? Keseleo dia. Keseleo karena apa? Gitu ya. Asalnya jangan keseleo rambutnya. Oke, baik. Yang pertama, ini sudah sajian yang ketiga dalam kelompok. Maka saya mencek apakah kalian serius belajar apa tidak. Metode mengajarnya saya akan ganti-ganti supaya kalian bingung dan saya pun bingung. Tetapi intinya ialah siapa yang tidak serius, bagi saya kita jumpa nanti semester depan, tahun depan. Begitu ya. Karena tampaknya harus diancam dulu baru mau belajar. Kalian harus berpikir keras ya. Orang tua kalian membiayai kalian di sini studi supaya belajar keras, menimba ilmu, menggali ilmu. Di kelas ini hanya 25% nih, 20% untuk mendapatkan ilmu. Selanjutnya kalian harus belajar lagi di kamar, di perpustakaan, atau pergi ke toko buku, atau pergi ke perpustakaan lain. Dan teman-teman kalian sudah mengirimkan sajian 1 minggu yang lalu. Lalu kalian mengatakan tidak baca dan tidak ada masukan. Maka minggu depan siapa yang tidak punya pertanyaan dan respon dari sebuah buku, maka kita jumpa tahun depan pada mata kuliah yang sama. Dengar ya, sampai ke situ suara saya ini, ke ujung sana. Kedengaran suara saya ke sana pun kedengaran. Dengar ya, nanti rekaman ini pun saya kirim sama kalian. Lalu kalau orang tua kalian pun menuntut tahun depan saya ajar kalian lagi, tunjukkan rekaman ini. Ya, supaya kalian serius. Saya tidak mau mengajar orang yang tidak serius. Jangan kalian anggap datang ke sini duduk dan hanya mendengar. Lebih baik Anda keluar dari kampus ini kalau seperti itu. Begitu ya. Jadi minggu depan siapkan pertanyaanmu dan respon dari buku mana, jurnal mana. Maka setelah dikirim hari ini untuk laporan kelompok yang keempat, baca. Lalu cari buku yang mendukung. Bukan mereka saja yang kuliah hari ini, kita semua kuliah. Supaya tujuan RPS kita mampu menghasilkan apa itu filsafat Bugis. Mereka hanyalah pemantik untuk diskusi kita. Yang berdiskusi adalah kita mencapai tujuan RPS. Saya hanyalah moderator. Saya sudah selesai mengajar kalian secara ceramah. Ini sekarang tugas kalian belajar, bukan tugas saya. Kalau tugas saya sebenarnya ini akan saya kirim perbaikan saya kepada kalian. Lalu ingat, ini catatan untuk kelompok lain. Kalau sudah saya coret-coret di sini, jangan lagi terulang minggu depan seperti itu. Kemarin juga sudah saya katakan kan. Kalau sudah saya coret-coret di sini, jangan lagi terulang minggu depan. Artinya ada proses pertumbuhan pembelajaran. Kalau sudah saya coret-coret tidak ada perubahan lagi, minggu depan lagi saya akan menemukan judul font 12, lalu subjudul font 12, ya sama aja. Maka nilai kalian tidak bagus. Lalu mencari data, berjuanglah mencari data kemana-mana, ke perpustakaan mana, atau cari jurnal.
Saya bukan tidak mau memberi kalian materi banyak jurnal saya ini. Tapi tidak mau saya. Supaya apa? Supaya kalian bekerja. Jangan hanya berpangku tangan terima begitu saja. Itu bukan mahasiswa itu siswa. Siswa SMP itu. Harus berjuang mencari. Gampang kok. Ini dari internet saya buat itu, saya ambil. Apakah beda komputer kita dengan komputermu? Internet kita sama. Papernya sama ini. Yang saya kirimi nanti ada 9 paper ini. Kalian baca nanti. Ini saya kirim ya. Nanti dibaca ini, dipertimbangkan untuk perbaikan. Lalu perbaikan ini juga saya kirimkan untuk kelompok C. Nah itu sudah saya kirim. Nah, catatan saya kepada kelompok ini, dan itu juga untuk kita semua, kalau kalian membuat rumusan masalah, maka dia harus dijawab dalam pembahasan. Kelompok sudah membuat itu. Tapi dalam rumusan masalah itu harus pertanyaan, bukan mendaftar isi. Rumusan masalah itu ialah pertanyaan penelitian atau pertanyaan pembahasan yang harus dijawab di pembahasan. Lalu jangan membuat pertanyaan banyak sekali, bernafsu hendak membuat pertanyaan banyak. Karena kalau makin banyak pertanyaannya, makin banyak waktu kita menjawab. Jadi bagus 3 pertanyaannya. 1 pertanyaan inti, 1 pertanyaan, 2 pertanyaan turunan. Artinya yang mendukung pertanyaan inti. Lalu rumusan masalah harus sinkron dengan judul makalah. Judul makalah mereka ini filsafat Bugis yang terdapat dalam tradisi pernikahan. Kalau mau disederhanakan judul ini, filsafat pernikahan dalam tradisi Bugis. Kalau disederhanakan ya, filsafat pernikahan dalam tradisi Bugis. Berarti yang hendak dicapai oleh kelompok ialah apa itu filsafat pernikahan. Pertanyaan penelitiannya begitu. Rumusan masalahnya itu, apa itu filsafat pernikahan Bugis? Apa makna filsafat pernikahan Bugis? Pertanyaan keduanya kan, apa namanya makna panai dalam pernikahan Bugis? Panai itu kalau dalam bahasa Batak sinamot itu, mahar bahasa Indonesia. Apa makna panai dalam tradisi Bugis? Itu pertanyaannya, 3 aja cukup, dijelaskanlah panjang itu. Apa filsafat pernikahan Bugis? Apakah mereka mengizinkan menikah sedarah? Mengizinkan pernikahan satu keturunan? Tidak. Makanya mereka buat pernikahan yang ideal. Ada itu kan pernikahan yang ideal menurut mereka. Di buku ini ada. Pernikahan yang ideal menurut Bugis disebut dengan asyalang marela. Perkawinan saudara sepupu dengan derajat ke-1 baik dari ayah dan ibu. Pernikahan asyalanua memang pernikahan saudara sepupu derajat ke-2 baik ayah dan ibu. Ripadepe mabelai pernikahan satu darah sepupu derajat ke-3. Ini pernikahan yang dilarang ada. Perkawinan ibu ayah dengan anak, perkawinan saudara kandung, baru perkawinan menantu dan mertua, perkawinan paman bibi dengan kemenakannya, perkawinan kakek nenek dengan cucu. Nah, dilarang. Tak boleh. Lalu bagaimana pelaksanaannya? 4 tahap kan? Ada tahap marpapuye-puye, marpuce-puce, marsuro, medupa, itu ada. Ada tahapan mereka 4 itu. Kalian juga sudah tulis itu di kelompok. Filsafatnya bagaimana? Apakah mereka mengizinkan monogami apa tidak? Atau menjadi poligami?
Itu filsafat, pandangan hidup mereka tentang pernikahan. Apakah mereka juga menghukum atau bukan menghukum, menganggap sepele bagi keluarga yang tidak punya anak, laki-laki atau perempuan? Itu pandangan hidup. Orang Batak kalau tidak punya laki-laki, kayak tidak sah pernikahan itu kan. Walau ada 10 perempuan kan, kalau tidak ada laki-laki dianggap tidak sah karena laki-laki yang membawa keturunan. Sudah dibuat namanya Tukmaida, tetap datanglah perempuan. Roma itu tetap datang perempuan kan. Sudah dibuat nama-namanya supaya meminta laki-laki kan, nggak bisa juga. Karena Tuhan yang memberi kan. Tapi ada sesuatu yang tidak ada. Atau semua laki-laki, tidak ada perempuan. Bagi orang Batak juga itu tidak sah. Karena gabe dalam arti Batak itu anak laki-laki dan perempuan ada. Itulah gabe. Hagabeon itu laki-laki dan perempuan dia miliki. Bukan soal banyak. Tapi dia punya laki-laki, punya anak perempuan, itulah manusia yang gabe dalam bahasa Batak. Nggak tahu saya nanti di Bugis. Itu filsafat. Lalu apa makna pernikahan itu bagi mereka? Tadi ada pertanyaan itu kan, ada pernikahan maknanya apa? Apakah si ia sekata? Apakah dipertahankan terus walau ada masalah? Saya hati pikir ada makna dari pernikahan itu. Karena apa nama tadi, panai itu mahal. Mengapa orang Batak agak susah menikah lagi? Karena sinamuknya besar, harganya besar, harus panggil tulang opung, tulang robot, tulang bona nyari. Panjang ceritanya kan, dekenya, ulosnya, capek itu loh. Makanya susah menikah lagi. Tapi kalau yang seberang itu hanya modal 2 juta dan keyboard, kreng, sah gitu. Mau 10 kali pun gak apa-apa. Karena modalnya sah. Itu. Hanya sah. Aja. Kita nggak bisa. Dilatih dulu caranya. Nah, dipasukan, diberkati, bawa lagi ke gedung sana, bikin lagu, lagi, ikat lagi. Panjang ceritanya. Mulai pagi sampai malam belum selesai. Padahal bagi mereka, kapan selesainya ini? Oh ya cepat selesai kan? Itu susahnya. Sedangkan 1 aja sulit, apalagi 2. Coba yang sana itu. Beneran sah. Pasang keyboard, makan, bubar, selesai. Modal 2 juta selesai kan. Baru gini dia kan. Tunjukkan kartunya kan. Kita nggak semudah itu. Susah. Orang Bugis juga begitu. Panai itu mahal sekali. Apalagi kayak misalnya orang Nias. 100 ekor babi kan. Siapa yang berani beli 100 ekor babi? 1 ekor aja pun susah. 1 ekor aja susah. 100 ekor. Mau menikah sekali lagi. Boro-boro. Yang 100 aja pun dicicil 10 tahun. Kan bisa dicicil kan? Tidak seperangkat tunai kan? Itu tunai. Itu jadi adat itu membuat kita terikat. Gak bisa lagi pisah. Makanya kalau tidak mau terikat jangan menikah. Karena menikah ini memang membebani kan. Mengapa orang Eropa tidak mau menikah? Karena pernikahan itu mengikat. Terikat. Kalau sudah menikah, nanti matamu bukan matamu lagi. Mata istri kita. Matami katanya. Gak bisa lagi. Mata kita ini bukan mata kita lagi. Senyum kita gini. Bukan senyum kita lagi. Dompet kita pun bukan dompet kita lagi. Isinya semua setor. Gak boleh kurang kan. Makanya banyak orang gak mau menikah. Gak terikat dia. Apalagi sudah punya anak. Wah, bereskan lagi. Padahal dia mau pergi. Harus
Cebok dulu lah, mandikan, kasih tak mau dia. Makanya mereka menikah di atas 50 atau 60. Kalau menikah nggak punya anak lagi kan. Kalau kita umur 17 pun udah kebelet menikah kan. Tamat SMA menikah langsung. Tadi kayak filsafat Bugis kan, kalau dia tidak bertemu dengan perempuan belum sah katanya. Itu orang Bugis. Nah itu nanti yang dicari ya. Lalu bagaimana analisa kalian, pendapat kalian? Apakah itu sesuai dengan iman Kristen? Apakah filsafat pernikahan Bugis itu sesuai dengan iman Kristen? Yang saya kirim itu kan masih pandangan Islam. Nanti kalau kalian setuju dengan pendapat mereka, buat di bawah nanti bandingkan pendapat siapa itu yang memandang dari perspektif Islam. Bandingkan. Lalu kalau kalian nanti menulis ini, lalu dilihat orang dari searching di internet, filsafat pernikahan Bugis dari sudut pandang Kristen, keluarlah STT Abdul Sadar Medan. Siapa penulisnya? Si Kevin, si Dela, si Wow. Keren. Baru dibawa lihat dosennya. Wah. Itu. Naiklah institusi kita akreditasi. Itu caranya. Supaya makanya kita ini sama-sama belajar, bukan mereka yang belajar. Kita sama-sama belajar karena hasil ini nanti hasil kita. Hasil kelompok 2C, bukan hasil saya. Saya hanya membantu kalian melahirkan sebuah makalah ilmiah. Kayak ini saya sekarang kayak dokter objin SPOG. Saya hanya begini kan, minum ini, minum Prenagen, minum ini, olahraga ini supaya nanti lahir anakmu kan, kira-kira gitu. Saya coba membantu kalian melahirkan karya ilmiah. Karena bukan saya lagi yang bekerja, kalian yang bekerja. Itu hasil pemikiran kalian. Begitu ya. Itu sudah saya buat catatan saya di paper kalian. Lalu buatlah rapi. Rapi artinya daftar isi jangan tempel di bawah kata pengantar. Kayak apa namanya? Gini. Di apa? Di onjat apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya di onjat. Apa? Kayak tidak ada lagi space gitu ya. Ini kan tidak mau di printer kan? Bagus saja. Ini kan hanya di dunia maya, di digitalnya kita lihat ini. Entah 100 halaman pun nggak masalah itu. Nggak rugi kok kalian mau apa kan? Karena ini bukan di print. Ini kan seolah-olah kertas itu mahal, makanya dipadatkan ini. Terisi langsung bab 1. Aduh, bab 2 gini. Aturannya enter ke bawah, bab 1, bawah bab 2. Kita membacanya pun rapi. Gitu ya. Nah, kalau mau melihat sebuah kota, lihatlah pintu gerbangnya. Kalau pintu gerbangnya bagus, maka kota itu bagus. Makanya Bobby hendak mengganti pintu gerbang kita di apa itu? Kampung Lalang kan? Tapi kalau pintu gerbangnya reot, berarti orang kampung ini orang reot ini. Orang tua-tua ini. Udah nggak punya harapan lagi gitu. Jadi gitu. Jadi kita pun ke rumah, masuk ke rumah, penampilan rumah itu harus bagus. Apalagi ini sudah musim Advent kan. Beres-beres lah di rumah itu, bersih-bersih, buat di situ tempel logo Advent yang bulat, itu kan logo Advent kan. Jangan tempel dulu bunga Natal, belum, nanti. Supaya orang tahu oh sedang masa Advent gitu. Jadi kalau mau ke rumah melihat rumah itu bersih apa tidak, lihat kamar mandinya. Kamar mandinya itu masuk kita, lumutnya setebal 1 senti. Itu berarti yang di rumah itu semua jorok. Kalau satu yang jorok kan jorok, kalau banyak jorok.
Semua berarti jorok sekali. Apalagi kita lihat sikat giginya sudah gini, berbunga. Bukan lurus lagi gini. Sudah setahun nggak diganti. Sikat gigi itu sekali 3 bulan rutin ganti. Karena setelah lewat 3 bulan dia sudah banyak virus di situ. Gantilah sekali 3 bulan. Masih lurus tidak lurus ganti aja. Karena bukan soal lurus-lurusnya itu, bukan. Itu sudah tidak bagus lagi. Ada expire date-nya, ada expire date. Jadi hati-hati kan. Baju kita ini pun pakai expire date ini. Ada expire date-nya. Jadi jangan digunakan sudah melebihi apa aja. Ini salah satu contoh. Sehingga baguslah orang kita melihat, oh bagus sekali lah paper mereka ini. Sama dengan ini, tanda tangan kalian ini. Ya. Dari tanda tangan itu pun kita bisa melihat hati. Hati kalian bisa saya lihat dari sini. Biasanya tanda tangan itu apa namanya, hati ya. Coba saya beri contoh ya. Contoh aja. Ini kan guys, tanda tangan kan? Kan gini kan tanda tangan kan? Harusnya kan di tanda tangan di sini aja kan? Ada tanda tangan di sini. Ini space nih, satu tahu. Coba lihat itu. Apa artinya itu? Itu hati. Dia itu ingin mendominasi semuanya. Penguasa. Kita tahu orang yang kalam, yang lembut, yang kasar, yang banyak pergumulan. Makanya buat kalian tanda tangan itu yang sederhana, mudah dimengerti orang. Jangan kalian anggap semakin sulit orang melihat tanda tanganmu, sulit ditiru, maka itu yang terbaik. Bukan, itu paling rumit, berarti hatimu pun paling rumit di dunia ini. Ciri orang sukses, tanda tangannya sederhana. Siapa presiden Indonesia? Yang pertama. Presiden kedua siapa? Tanda tangannya dulu. Tanda tangan Presiden Jokowi bagaimana? Lihat nanti. Kalau gak percaya, tanya saya. Tanda tangan Megawati bagaimana? Lihat aja. Tapi kalau ada tanda tangan apalagi kalian harus hindari tanda tangan. Ini karakternya itu mematikan. Mematikan. Hati-hati. Anak saya ajari membuat tanda tangan. Sederhana. Bedakan tanda tangan dengan paraf. Paraf saya itu. Tapi tanda tangan tidak seperti itu. Masih ada waktu bertobat. Sebelum kalian pendeta, nanti di akte-akte pernikahan, akte kawin, akte baptis orang kalian tanda tangan kalian pun tak beres kan? Buatlah tanda tangan kalian yang sederhana, mudah dipahami orang. Oke, karena sudah banyak suara, kita henti kalau sampai di sini ya. Siapa yang menutup dengan doa? Lagu-lagu apa ya?
Putri Sion nomor berapa itu? Nah itulah. Putri Sion 91. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Raja damai, terimalah Putri Sion, nyanyilah, soraklah Amin. Oke, terima kasih. Selamat sore ya.